Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Nah, khususnya untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai matematika peminatan, ya, di mana materinya masih tentang suku banyak. Jadi setelah Ibu analisa, ada beberapa soal yang mungkin sepertinya kalian rasa sulit pada saat mengerjakan kuis kemarin. Maka dari itu Ibu coba akan bahas untuk soal yang pertama. Soal yang pertama di sini adalah tentukan persamaan suku banyak yang akar-akarnya adalah -1, 2, dan 3. Ya, kira-kira dari akar-akar tersebut persamaannya adalah yang mana? Option A, B, C, D, atau E. Ya, biasanya diketahui persamaan suku banyak atau polinomialnya yang diminta adalah akar-akarnya. Kalau sekarang kebalikan, justru yang diketahui adalah akar-akarnya, ya, yang diminta adalah persamaan suku banyaknya. Oke, bagaimana mencarinya? Ya, jadi di sini kita tinggal lihat akarnya itu ada -1, ya, ada 2 dan 3. Oke, kalau kita lihat berarti akar-akar itu kan sama aja dengan X, ya. Jadi X-nya ada 3, ada X1, ada X2, ada X3. Oke, di mana X1 ini berarti adalah boleh sembarang, ya. Kita ambil aja X1-nya adalah -1. Ya, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 3. Ya, setelah itu kalau kita lihat si X1 ini atau X sama dengan -1, ini kalau kita pindahkan ke kanan kan jadinya X plus 1, ya, sama dengan 0. Berikutnya X sama dengan 2. Kalau pada saat kita pindahkan ke kiri jadinya X min 2 sama dengan 0. Nah, yang ketiga X sama dengan 3 atau ini kalau kita pindahkan ke kiri jadinya X min 3 sama dengan 0. Ya, jadi kita punya 3 buah persamaan. X plus 1 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, dan X min 3 sama dengan 0. Ini kita gabungkan, dimana kalau 3 persamaan ini kita kalikan, nanti dia jadi merupakan suku banyak berpangkat 3. Jadi ini kita buat jadi X plus 1 dikali X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0 gitu. Terus kalikannya ya biasa, kalikan pelangi gitu. Kita kalinya persamaan yang pertama dulu aja dengan yang kedua. Ini kali ke sini, ini kali sini, ini kalikan. Oke. Kalau kita kalikan hasilnya jadi berapa? X kuadrat yang bawah dulu, ya. Min 2X plus X min 2. Yang X min 3-nya tetap kita tulis. X min 3 sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan nih yang di dalam kurung. X kuadrat ini jadi min X min 2, ini jadi X dikurang 3 sama dengan 0. Kalikan ke dalam. Oke, kita kalikan lagi. Ini yang bawah dulu kalikan, kemudian yang tengah dengan yang atas, terus yang ini dengan ini dengan ini. Oke, kita kalikan. X kuadrat yang bawah dulu, ya, X kuadrat kali X jadi X pangkat 3, X kuadrat kali min 3 jadi min 3X kuadrat, min X dikali X min X kuadrat, min X dikali min 3 jadi plus 3X, min 2 dikali X min 2X, min 2 kali min 3 plus 6 sama dengan 0. Ya, setelah itu yang variabelnya sama kita jumlahkan. Berarti X pangkat 3 ini min 3X kuadrat min X kuadrat jadinya min 4X kuadrat. Kemudian 3X dikurang 2X jadi plus X ditambah dengan 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan suku banyak atau persamaan polinomialnya. X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C, ya. X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah X ditambah 6, yang C. Ya, seperti itu cara menjawabnya apabila diketahui akar-akarnya dan diminta persamaan. Oke, bisa dipahami, ya. Kita ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua di sini adalah misalkan akar-akar persamaan suku banyak 6X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 2
sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1, X2, dan X3. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai dari 3 per X1 ditambah 3 per X2 ditambah 3 per X3. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita punya persamaan pangkat 3, pada saat kita faktorkan, misalkan faktornya itu ada 3 jenis, X1, X2, dan X3. Cuma kalau kita faktorkan ini kan terlalu lama ya, jadi kita gunakan aja rumus dasar dari persamaan suku banyak. Kita punya A, B, dan C-nya, dimana di sini adalah A-nya, oke, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D-nya. Maka kalau kita buat, berarti A-nya adalah 6, B-nya adalah min 4, C-nya adalah min 10, dan D-nya adalah 6. Oke, D-nya adalah 6 ya. Kita gunakan rumus dasar dulu aja. Ini pasti terpakai. Jadi kalau ada persamaan kuadrat kaitannya dengan akar-akar, kita langsung cari aja. Pertama kita ambil yang penjumlahan dulu, X1 tambah X2 tambah X3. Rumusnya adalah min B per A. Berarti min 4 dibagi A-nya 6. Berarti ini 4 per 6, atau bisa kita sederhanakan 2 per 3. Seperti itu ya. Terus cari penjumlahan perkaliannya. X1 kali X2, X2 kali X3, X1 kali X3. Rumusnya apa? C per A. C-nya min 10, A-nya adalah 6. Sama-sama bisa dibagi 2, berarti min 5 per 3. Kemudian cari perkalian akarnya, X1 kali X2 kali X3. Rumusnya apa? D min D per A. Berarti min 6 per A, A-nya 6, maka hasilnya adalah min 1. Ya. Dari sini kita hitung yang dicari. Ya, yang dicarinya siapa ini yang dicari? Gimana sih sedangkan ini yang dicari tidak ada di rumusannya? Oke, berarti harus kita manipulasi, atau artinya harus kita rubah bentuknya. 3 per X1 ditambah 3 per X2 ditambah 3 per X3. Kan kita cuma punya rumus umumnya ini. Berarti gimana caranya? Samakan aja penyebutnya. Ya, ini kan penyebutnya ada X1, X2, X3. Cari KPK-nya, atau dengan cara kita kalikan aja. X1 kali X2 kali X3. Nah, ini penyebutnya kita anggap sudah sama. Berarti X1, X2, X3 dibagi X1. Kalau ini dibagikan dengan ini, otomatis X1-nya kan habis ya. Berarti sisa X2, X3. Kalikan 3, jadi 3 X2, X3. Tambah X1, X2, X3 dibagi ini, otomatis X2-nya kan habis. Sisa X1 dan X3. Kalikan ke sini. Jadi 3 dikali X1, X3. Terakhir, X1, X2, X3 dibagi X3. Berarti ini habis kan? Sisa X1 dan X2. X1 dan X2 kali ke 3-nya. Jadi 3 kali X1, X2. Nah, kalau bentuknya seperti ini sudah ada di rumusannya. Tapi di rumusnya ini mirip dengan ini ya. Cuma bentuknya kebalik. Kalau ini X1, X2 ada di belakang, X2, X3 ada di depan, tapi kan sama memenuhi X1, X3. Tapi nggak ada 3-nya, ya udah berarti 3-nya keluarkan. Kalau mau susunannya sama dengan ini, udah gue buat X1, X2 dulu. X1, X2 tambah 3-nya udah keluar, berarti gue ambil ini X2, X3. Terus yang belum siapa ini? X1, X3. Untuk masalah urutan nggak masalah ya, mau yang mana dulu. Per X1 kali X2 kali X3. 3 dikali, tadi rumus ini sudah kita cari, rumusnya min 5 per 3. Oke, dibagi dengan X1, X2, X3, rumusnya adalah min 1. Oke, sehingga ini 3 di sini bisa dicoret. Oke, sisa jawabannya min 5 per min 1. Jawabannya adalah 5.
ya. Jadi ini jawabannya adalah 5 yang benar. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi motivasi kalian agar kalian terus semangat meskipun belajar dari rumah. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.